Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Dr. Hajah Elvi Muawana, Sarjana Agama Magister Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Indana Nur Fadila yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini, sekaligus sebagai presentator pada presentasi kelompok 10. Anggota kelompok saya yaitu saya sendiri bersama dengan Mbak Zakia. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita buka presentasi kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Mbak Zakia untuk membacakan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sejarah model pengajaran. Model pengajaran muncul dari pencarian Bruce Joyce dan Marcia Weil pada tahun 1972 untuk menemukan strategi pendekatan dan strategi berbagai gaya belajar yang cocok. Mereka menemukan solusi untuk dilema gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan tujuan perkembangan anak secara menyeluruh, mereka meneliti berbagai strategi yang dikembangkan oleh berbagai teori pembelajaran dan merancang sejumlah model pengajaran. Yang selanjutnya, apa sih pengajaran itu? Pengajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para pelajar atau siswa di dalam kehidupan, yakni membimbing, mengembangkan yang harus dijalankan oleh para siswa. Menurut para ahli, pengajaran sering diartikan sama dengan kegiatan mengajar. Dalam arti yang lain, pengajar diartikan telah terjadinya interaksi belajar mengajar antara komponen-komponen pengajaran, khususnya antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan guru, juga dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Pengajaran juga sering diartikan sama dengan kegiatan pendidikan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang model pengajaran ada pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah wahai manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Model pengajaran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama model sosial, yang kedua model behavioral, yang ketiga model personal, yang keempat yaitu model pemrosesan maklumat. Berikut ayat yang menguatkan tentang model pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat berikut menjelaskan bahwa betapa tinggi derajat dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sebab orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Maka dari itu, memiliki strategi pengajaran dan menguasai model sangat penting. Selanjutnya yaitu pengertian dari model sosial. Model sosial merupakan model yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan siswa agar memiliki kecakapan untuk berhubungan dengan orang lain.
sebagai usaha membangun sikap, etika, dan tingkah laku siswa yang demokratis dengan cara menghargai perbedaan dalam realitas sosial yang berkembang di dalam kelas. Tujuannya, 1. Melatih siswa bekerja sama. 2. Menanamkan nilai-nilai pribadi dan sosial. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan untuk memelihara hubungan manusia. Adapun ayat yang menjelaskan tentang model sosial. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Yang kedua yaitu model behavioral. Model behavioral adalah penekanan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dari pelajar sebagai akibat antara interaksi stimulus dan respon. Tujuannya, yang pertama, untuk menguasai teknik pengurangan stres. Yang kedua, untuk mengembangkan kompetensi dan menyesuaikan gaya perilaku. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kualitas kepemimpinan. Selanjutnya yaitu pengajaran personal. Pengajaran secara personal adalah kegiatan mengajar guru yang menitik beratkan pada bantuan dan bimbingan belajar kepada masing-masing individu. Pada pembelajaran personal, guru memberi bantuan kepada masing-masing pribadi. Sebagai ilustrasi, bantuan guru kelas 3 kepada siswa yang membaca dalam hati dan menulis karangan adalah pembelajaran personal. Pada pembaca dalam hati secara personal, siswa menemukan kesukaran sendiri-sendiri. Ciri-ciri yang menonjol pada pembelajaran personal dapat ditinjau dari segi pertama, tujuan pengajaran. Yang kedua, siswa sebagai subjek yang belajar. Yang ketiga, guru sebagai pembelajar atau pengajar. Terus yang keempat, program pembelajaran. Serta yang kelima, orientasi dan tekanan utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun tujuan model pengajaran secara personal yaitu pertama, untuk membantu siswa memahami materi. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa harga diri dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, membantu siswa memperbaiki emosi mereka. Dan yang terakhir, menumbuhkan kreativitas siswa. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang model personal yaitu pada surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Baik, materi yang terakhir yaitu model pemrosesan maklumat. Model pemrosesan maklumat adalah input yang diperoleh pelajar daripada persekitaran pembelajaran. Maklumat diproses dan disimpan dalam ingatan. Kemudian maklumat ini boleh menjadi output melalui proses retrieval. Kajian, susun atur, simpan dan dikeluarkan daripada ingatan. Operasi mental yaitu menerima, menyimpan dan mengingat kembali maklumat atau bagaimana manusia belajar ialah pemrosesan maklumat. Model ini merupakan komponen penting dalam beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran. Jika murid-murid gagal untuk belajar, besar kemungkinan guru perlu mengubah cara mengajar supaya selaras dengan cara mereka belajar.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Mungkin bagi yang ingin bertanya bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.